Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman sekelompok pendaki yang hipotermia di pendakian Gunung Gede Pangrango. Cerita ini merupakan kiriman dari Amarah.Rusli yang mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram @mahasiswa_siluman. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Hipotermia pendakian Gunung Gede Pangrango. Saya dan teman mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas dan turun via Putri. Kami berangkat dari Cibinong pukul 7 pagi dan sampai base camp Cibodas sekitar pukul 11 siang. Langsung urus simaksi di pos pendakian, dan setelah beres kita makan siang yang kita bawa dari rumah dan dilanjutkan dengan beres-beres bawaan kita. Perkenalkan, kami naik berenam. Ada saya, Opik, Pul, Kon, Gafre, dan yang terakhir ada Pena. Kebetulan si Pena ini habis sakit tipes dan baru sembuh kemarin. Tapi dia maksa pengen ikut karena belum pernah mendaki. Dan saya yang paling senior. Selepas beres cek bawaan dan salat zuhur dikosor dengan asar, kita mulai pendakian. Perjalanan baik-baik saja, hanya agak lambat karena ada teman yang kurang fit, yaitu si Pena. Ya maklum saja karena dia memang habis sakit tipes. Kita jalan santai dan sambil ngobrol, tapi sering istirahat karena temen minta break terus. Singkat cerita, sampailah kami di pos Kandang Batu sekitar menjelang maghrib. Dan di situ juga kita kelaparan. Akhirnya kita bongkar perbekalan dan masak air buat bikin minuman hangat. Kebetulan buat makan kita sudah siapin nasi bungkus buat satu makan lagi, biar nggak melulu makan mie instan. Selesai makan dan istirahat, kita diskusi tentang pendakian mau lanjut apa ngecamp di Kandang Batu. Akhirnya kita putuskan buat ngecamp di sini saja, karena kasihan si Pena yang fisiknya kurang bagus. Terus saya, Opik, dan Gafre mulai mendirikan tenda, dan sedangkan yang lain hanya duduk dan istirahat. Ketika itu, teman yang lagi duduk melihat bayangan putih berambut panjang mengelilingi kita. Dia terbang dari pohon ke pohon lainnya sambil terus mengawasi kita. Tapi si Ipul belum cerita kejadian ini, dan dia ceritanya ketika sudah turun di Putri. Setelah selesai tenda berdiri, kami semua langsung masuk buat istirahat. Karena badan capek juga kalau pendakian seperti ini. Sebentar break, sebentar lagi jalan. Terutama ya capek hati. Karena memang kita belum tahu kalau di tempat ini itu angker. Karena belum pernah dengar ceritanya ada kejadian yang macam-macam di sana. Selepas sholat maghrib dikosor dengan isya, kita main gaple. Dalam keadaan tenda ditutup karena cuaca di luar dingin banget. Selama kita main gaple, terdengar suara langkah kaki orang lewat sambil ngobrol, tapi kok gak ada senternya. Gak kelihatan cahaya juga. Kita sih nggak peduli. Terus ada juga yang seperti bikin tenda di situ. Tapi perasaan mereka ngobrolnya semakin keras dan kedengarannya tidak pergi-pergi. Tapi ketika kami sudah keluar,
buat lihat keadaan. Akhirnya saya mengurungkan diri. Akhirnya entah jam berapa tepatnya, kita mengantuk, langsung tidur semua. Tahu-tahu alarm di HP bunyi, menandakan pukul 4:30 subuh. Kami semua keluar buat pipis dan ambil air wudhu pakai air di botol Aqua. Kita belum sadar tentang keadaan di sekitar tenda. Selepas sholat, kita tiduran lagi. Terus sekitar jam 6 lewat, barulah kita keluar tenda buat bikin sarapan, masak air buat nyeduh energen, dan pakai roti. Selepas sarapan, barulah kita menyadari kalau kita ngecamp cuman tenda doang. Jadi yang semalam rame-rame gak ada. Jadi siapa mereka? Lalu kita bongkar tenda, terus beres-beres dan lanjut lagi perjalanan. Tak lupa kita isi perbekalan air di sungai yang ada di air terjun kecilnya. Singkat cerita sekitar pukul 8 pagi, akhirnya kita sampailah di pos kandang badak. Langsung dah istirahat sebentar, terus kita lanjut lagi menuju puncak Pangrango. Perjalanan agak tersendat karena si Pena mulai kelelahan. Akhirnya menjelang tengah hari, kita hampir sampai di puncak Pangrango dan si Pena sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia pasrah, gak mau ikut ke puncak yang hanya tinggal sedikit lagi. Dia menyuruh kami berlima untuk meneruskan perjalanan, sedang dia menunggu di sini sampai kita turun lagi. Setelah kita tinggal dan dia sendirian dan dibekali air dan kue, kita jalan cepat menuju puncak Pangrango dan turun ke lembah Mandalawangi. Kita gak lama di sana karena kasihan ninggalin kawan sendirian di jalur trek. Akhirnya kita turun dan sampailah di tempat tadi kita ninggalin si Pena. Alhamdulillah dia masih di sana. Kita langsung istirahat dan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan kita tadi. Terus si Pena cerita ke kita semua bahwa setelah kita pergi semua ke puncak, gak lama dia didatangin bapak-bapak tua. Tapi bukan kakek-kakek, berpakaian serba hitam. Lalu dia diajak ikut sama bapak itu. Tapi alhamdulillahnya dia menolak ikut karena mau nungguin teman-temannya saja. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua. Kita semua kaget dan merasa bersalah karena ninggalin dia di jalur sendirian. Coba kalau dia ikut bapak tua itu, mungkin kita bakalan dibikin susah oleh kasus. Ngeri lah, gak usah dibayangkan. Akhirnya kita semua buru-buru turun menuju kandang badak lagi untuk lanjut ke puncak gede. Dalam perjalanan menuju puncak gede, selepas kandang badak, tiba-tiba turun hujan. Gak deras sih, tapi lumayan lama. Dan kita semua pakai jas hujan sambil jalan. Sampai akhirnya beberapa meter lagi menuju puncak gede, si Pena mulai drop badannya. Dia gak kuat jalan lagi dan kita istirahat sebentar di tempat yang lumayan miring kondisinya. Nah, disinilah si Pena mulai hipo. Dia duduk kedinginan sambil memeluk dengkul. Terus dia kaku badannya sambil bilang, "Gak kuat lagi aku." Tanpa pikir panjang, kita putuskan mendirikan tenda di situ. Kita nyari lahan yang agak lumayan buat tenda berdiri. Gak jauh, kita nemuin lahan dan langsung bergerak cepat mendirikan tenda. Selepas tenda berdiri, langsung kita bopong si Pena masuk ke dalam tenda. Kita ganti bajunya, terus temen ada yang bikin air hangat buat dia. Kejadian ini
sekitar jam 4 sampai 5 sore menjelang maghrib. Alhamdulillah, ada rombongan pendaki asal Citerep yang lewat tenda kita. Dia membawa peralatan P3K yang lengkap. Mereka akhirnya berkenan untuk menolong si Pena. Si Pena dikasih oksigen dan minyak kayu putih. Terus kami disuruh bikin air hangat, ditaruh di botol aqua dan dipegangkan ke tangannya si Pena. Terus si Gafre disuruh buka baju dan hanya pakai celana pendek saja. Dan si Pena pun dalam keadaan setengah bugil disuruh didekap agar bisa mentransfer suhu badan ke si Pena. Akhirnya si Pena mulai membaik. Dia mulai bisa bergerak dengan normal lagi kondisinya. Alhamdulillah, kita semua akhirnya bernapas lega. Setelah itu, rombongan asal Citerep minta izin pamit buat nerusin perjalanan. Dan kita sangat-sangat berterima kasih buat rombongan pendaki asal Citerep yang sudah menolong kawan kita. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Lanjut lagi ke cerita si Pena. Dia sekarang sudah bisa ketawa dan ngobrol lagi. Akhirnya kita yang dari tadi lelah dan kelaparan gara-gara kejadian itu langsung masak dan makan malam. Sedangkan Pena bisa istirahat dengan pulas setelah kembali normal. Setelah makan, kita semua langsung tidur. Sampai subuh kita bangun untuk melihat sunrise di Puncak Gede. Ternyata si Pena sudah sehat seperti sedia kala. Dia juga keluar buat ikut foto-foto. Setelah puas foto, kita bikin sarapan pagi dan lalu bongkar tenda untuk melanjutkan ke alun-alun Surya Kencana. Sepanjang perjalanan si Pena sudah ceria dan bisa bawa carrier sendiri. Sebab selama perjalanan kemarin, dia nggak bawa carrier karena nggak kuat dan dibawa oleh si Gafre dan Ipul. Jadi mereka bawa 2 carrier secara bergantian. Sesampainya di alun-alun Surya Kencana, kita istirahat sambil beresin perlengkapan kita masing-masing. Karena kemarin tercampur gara-gara kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Yang penting semua masuk tas dulu. Tiba-tiba ada tukang nasi uduk datang nawarin dagangan. Akhirnya kita beli nasi uduk dan gorengan. Terus kita makan deh. Setelah semuanya beres, kita lanjut turun menuju Pos Putri. Selama perjalanan turun itu, semuanya berjalan lancar. Dan terutama kawan kita, si Pena, dia sangat sehat walafiat. Sampai Pos Putri, kita buang sampah di belakang base camp. Terus kita lapor, dan kita ditanya oleh petugas ada kejadian apa di atas. Dan kita hanya cerita kalau kawan kita, si Pena, hipo saja. Dan petugasnya bersyukur banget kalau semua sudah baik-baik saja. Lanjut kita turun ke bawah. Di tempat angkot ngetem kita makan bakso sambil nunggu angkot datang. Setelah itu kita langsung pulang dan perjalanan lancar sampai di rumah kembali. Hikmah dari kejadian ini adalah kalau sakit atau badan gafit, jangan memaksakan ikut pendakian, sebab itu akan menyusahkan kawannya. Yang kedua, jangan pernah ninggalin kawan saat melakukan pendakian, walaupun kawan kita yang minta ditinggalin. Sebab kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, kita semua yang akan repot. Demikian pengalaman saya, semoga bisa diambil pelajaran buat kawan-kawan pendaki. Jadi begitulah pengalaman si Pena dan kawan-kawannya ketika mendaki di Gunung Gede Pangrango. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan yang telah ditentukan. Alam tetaplah alam. Jangan pernah menyepelekannya.
Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email yang ada di deskripsi. Atau jika kalian berkenan untuk menjadi narasumber, silahkan DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.